Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 mata kuliah perkembangan aliran linguistik. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai aliran transformasi dan aliran transformasi generatif. Adapun anggota kelompok 5 yaitu Inka Putri Suryani, Dewi Savitri Rahmawati, Cinta Putri Ayu, Muhammad Soib, Kori Salsabila, saya sendiri Lulu Rofiatunida. Sesi presentasi akan dimulai dengan pemaparan materi oleh Saudari Cinta Putri Ayu. Saya persilakan. Aliran transformasional ini dipelopori oleh Noam Chomsky yang merupakan reaksi dari paham strukturalisme. Konsep strukturalisme yang paling ditentang adalah konsep bahwa bahasa sebagai faktor kebiasaan atau bisa disebut juga habit. Tentang tata bahasa transformasional ini ditulis oleh Chomsky dalam bukunya yaitu Syntactic Structure pada tahun 1957, yang kemudian diperkembangkan lagi dalam bukunya yang kedua berjudul Aspect of the Theory of Syntax pada tahun 1965. Lanjut ke materi berikutnya, yaitu asumsi yang mendasari pendekatan bahasa secara transformasional adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahasa merupakan satu produk kebudayaan yang kreatif manusiawi. Yang kedua, bahasa bukan merupakan rekaman tingkah laku luar yang berupa bunyi yang dapat didengar. Yang ketiga, bahasa merupakan satu proses produktif, sehingga metode analisis bahasa harus bersifat deduktif. Yang keempat, formalisasi matematis dapat dikenakan pada formalisasi sistem produktif bahasa. Yang kelima, yang terakhir adalah analisis bahasa tidak dapat dilepaskan dari hakikat bahasa yang utuh, yakni bunyi dan tujuan penelitian bahasa. Menurut Chomsky, salah satu tujuan dari penelitian bahasa adalah untuk menyusun tata bahasa dari bahasa tersebut. Bahasa dapat dianggap sebagai kumpulan kalimat yang terdiri dari deretan bunyi yang mempunyai makna. Next. Setiap tata bahasa merupakan teori dari bahasa itu sendiri, dan tata bahasa itu harus memenuhi dua syarat, yaitu satu, kalimat yang dihasilkan oleh tata bahasa harus dapat diterima oleh pemakai bahasa tersebut sebagai kalimat yang wajar dan tidak dibuat-buat. Dua, tata bahasa harus terbentuk sedemikian rupa sehingga istilah yang digunakan tidak didasarkan pada gejala bahasa tertentu dan harus sejajar dengan teori linguistik. Chomsky membedakan antara kemampuan, kompeten, dan perbuatan berbahasa performance. Dalam tata bahasa transformasi ini, kemampuanlah yang menjadi objeknya meskipun perbuatan berbahasa juga penting. Menurut aliran ini, sebuah tata bahasa hendaknya terdiri dari sekelompok kaidah yang tertentu jumlahnya, tetapi dapat menghasilkan kalimat yang tidak terbatas jumlahnya. Seseorang bisa membuat berbagai kalimat yang tidak terbatas jumlahnya dan bisa ia mengerti, yang mana sebagian besar kalimat tersebut barangkali belum pernah diucapkan atau didengar. Kemampuan tersebut dinamakan aspek kreatif berbahasa. Tata bahasa generatif. Analisis tata bahasa generatif bertugas mengungkapkan pengetahuan dan kemampuan untuk memahami sebanyak mungkin kalimat. Tata bahasa generatif harus menjadi satu sistem kaidah yang dapat secara berulang membangkitkan sejumlah besar struktur presentation. 3 komponen tata bahasa generatif yaitu 1. Komponen sintaksis mencirikan dan menggambarkan sejumlah tak terbatas struktur terabstrak yang masing-masing mencakup semua informasi yang ada hubungan dengan suatu interpretasi dari sebuah kalimat tertentu. 2. Komponen fonologis menentukan bentuk fonetik dari sebuah kalimat yang dibangkitkan oleh kaidah sintaksis. Ia menghubungkan sebuah struktur yang dilahirkan oleh komponen sintaksis dengan simbol yang dinyatakan secara fonetis. 3. Komponen semantik menentukan interpretasi semantik sebuah kalimat. Komponen fonologis dan komponen semantik merupakan komponen interpretatif. Ciri-ciri aliran transformasional. 1. Berdasarkan paham mentalistik. Yang kedua, bahasa merupakan innate. Yang ketiga, bahasa terdiri atas lapis dalam dan lapis permukaan. Yang keempat, bahasa terdiri atas unsur kompeten dan performance. Yang kelima, analisis bahasa bertolak dari kalimat. Dan yang terakhir, bahasa bersifat kreatif. Keunggulan dari aliran transformasi. Yang pertama, ada proses berbahasa merupakan proses kejiwaan bukan fisik. Yang kedua, secara tegas memisah pengetahuan kebahasaan dengan keterampilan berbahasa atau linguistik kompeten dan linguistik performance. Yang ketiga,
dapat membentuk konstruksi-konstruksi lain secara kreatif berdasarkan kaidah yang ada. Yang keempat, dengan membedakan kalimat inti dan transformasi, telah dapat dipilah antara substansi dan perwujudan. Yang terakhir, dapat menghasilkan kalimat yang tak terhingga banyaknya karena gramatiknya bersifat generatif. Kelemahan aliran transformasi. 1. Tidak mengakui eksistensi klausa sehingga tidak dapat memilah konsep klausa dan kalimat. 2. Bahasa merupakan inet walaupun manusia memiliki inet untuk berbahasa tapi tanpa dibiasakan atau dilatih mustahil akan bisa. 3. Siap kebahasaan selalu dikembalikan kepada depth struktur. Sekian presentasi dari kelompok 5. Kami mohon maaf atas kesalahan yang kami lakukan selama presentasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.